Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Rian Farismana. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait unjuk kerja pada PDD UKT PT bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen 2025, di mana menggunakan mata kuliah basis data lanjut. Metode yang digunakan adalah metode DIE, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Dan berikut adalah profil mata kuliah basis data lanjut. Berikut adalah deskripsi mata kuliah basis data lanjut, di mana mata kuliah ini berada di semester 2 dengan 3 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Deskripsi mata kuliah ini yaitu pada mata kuliah ini mahasiswa mempelajari konsep dan implementasi arsitektur sistem manajemen basis data, PLSQL, model basis data non-relasional, data mining, manajemen basis data terdistribusi, serta visualisasinya. Kemudian untuk CPMK, di mana mata kuliah ini memiliki 10 CPMK. Yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep PLSQL, CPMK 2, mahasiswa mampu menerapkan struktur kontrol pada PLSQL, CPMK 3, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan error handling, CPMK 4, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan prosedur fungsi pada PLSQL, CPMK 5, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan trigger pada PLSQL, CPMK 6, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan transaksi pada DBMS, CPMK 7, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan user privilege, CPMK 8, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan backup, restore, serta migrasi basis data, CPMK 9, di mana CPMK ini yang akan menjadi bahan untuk pengajaran pada PDD UKT PT ini, yaitu mahasiswa mampu memahami data mining, serta CPMK 10, mahasiswa mampu memahami konsep manajemen basis data terdistribusi. Nah, untuk metode perkuliahan dan pembobotan nilai, di mana sistem pembelajaran pada mata kuliah basis data ini dilakukan secara tatap muka di kelas atau di lab, sesuai dengan jadwal, serta penggunaan LMS untuk proses asinkronusnya. Kemudian untuk pembobotan nilai, metode yang digunakan adalah pemecahan kasus atau disebut case method, di mana aktivitas partisipatif atau tugas itu memiliki poin yang paling tinggi, yaitu 50%. Kemudian disusul UTS 20%, UAS 20%, serta kehadiran 10%. Aktivitas partisipatif dapat meliputi keaktifan dalam diskusi, keterampilan berpikir kritis, kerjasama tim, kemampuan presentasi, sikap, motivasi, dan hal lain yang relevan dengan metode penilaian dalam pembelajaran case method. Kurang semangat karena siang ya. Oke, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dong semangat ya. Baik. Saya paham kenapa kurang semangat karena pada hari ini kita sudah mau masuk ke UAS gitu ya. Kita sudah masuk ke pertemuan ke-14 di mata kuliah yang akan kita pelajari, yaitu basis data lanjut. Di mana materi yang akan kita pelajari ini sebenarnya masih nyambung dengan materi sebelumnya, yaitu terkait dengan penerapan algoritma data mining. Data mining. Baik. Ingat gambar ini pada pertemuan sebelumnya. Ada gambarnya tidak? Tidak ada. Ya, masih tolong. Kalau ini ada gambarnya? Ada. Ingat gambar ini? Ingat? Ya. Kalau tulisannya data mining. Jadi mungkin sedikit flashback bahwasanya data mining itu sebuah tools gitu ya, di dalam proses penggalian data, sehingga kita bisa memanfaatkan atau menemukan informasi terbaru dari data tersebut. Untuk lebih jelasnya, ya, bahwasanya data yang digali itu berasal dari kumpulan data yang besar, sama ya,
kayak data mining kan artinya pertambangan, jadi data yang dikumpul itu dari data yang besar, sehingga kita bisa menemukan informasi yang terbaru untuk digunakan dalam hal apapun itu. Pada hari ini nanti kita akan mencoba menerapkan data mining tersebut. Kemudian, tujuan dan rencana perkuliahan kita hari ini, tujuannya adalah mahasiswa mampu memahami algoritma data mining, cara kerjanya. Kemudian rencananya memahami konsep data mining serta mengaplikasikan platform. Jadi kita gunakan tools nanti ya, ini mempermudah kita. Nama toolsnya adalah Orange Data Mining untuk memahami penerapan cara kerja data mining. Lanjut, nah di sini karena data mining itu menggali, maka kita butuh yang namanya algoritma. Algoritma data mining itu banyak sekali. Di antaranya ada algoritma pengelompokan atau yang biasa disebut sebagai clustering, kemudian asosiasi, klasifikasi, algoritma prediksi serta algoritma lainnya yang mungkin bisa kita manfaatkan di dalam data mining tersebut. Akan tetapi pada hari ini kita akan fokus di algoritma pengelompokan atau clustering. Nanti kita menggunakannya, konsepnya menggunakan K-means. Mungkin pernah dengar juga di mata kuliah kecerdasan buatan atau AI ya, atau AI. Itu pun ada dibahas karena data mining ini terlibat juga ke kecerdasan buatan atau machine learning seperti itu. Nah ini dia platform yang kita gunakan ya. Namanya Orange Data Mining ya. Jadi Orange Data Mining ini platform kecerdasan buatan yang memang digunakan atau sengaja dibuat untuk membantu kita untuk menganalisis data, terutama data mining ya. Ini sifatnya free ya, silahkan bisa di-download juga. Toolsnya seharusnya sudah saya sampaikan di sini, link downloadnya. Kemudian di dalam e-learning yang sudah kalian buka, saya juga sudah menyematkan dua file penting. Yang pertama dataset panen. Ini dataset yang berisi kumpulan panen padi, khususnya di sini di Indramayu dari tahun 2003 ke belakang, gitu ya. Dan juga file K-means.ows, ini file jadinya. Nanti dari file ini kalian bisa berubah-ubah, modifikasi dan sebagainya, sehingga tidak perlu dimulai dari nol kembali. Ya. Ada tiga filenya sudah buka filenya. Ada 5, ada B. Boleh saya lihat dulu. Oke, belum dibuka ya. Nanti dibuka ya. Silakan dibuka nanti di-download karena ini menjadi dasar atau bahan untuk mata kuliah kita hari ini. Baik, lanjut. Nah, di sini kalau kalian lihat di file tersebut bentuk skemanya seperti ini ya, teman-teman ya. Ini skema clustering gitu ya, yang nanti kita buat untuk membuat clustering hasil panen di Indramayu. Jadi nanti yang saya inginkan di skema ini hasil clustering itu ada kecamatan yang hasil panennya tinggi, rendah maupun sedang. Itu kita bisa lakukan clustering kami menggunakan orange sini. Langkah-langkahnya saya langsung buka saja platform tersebut. Langkah-langkahnya saya buka nih ya. Ini dia platformnya. Kenapa saya menggunakan ini? Karena ini tools yang memang sengaja dibuat sangat mudah oleh pembuatnya gitu ya. Sehingga tools ini kalian tinggal lakukan drag and drop saja. Tadi file dataset tadi kalian bisa masukkannya di dalam file sini. Nah, klik file yang ada di pojok kiri atas di sini. Klik sekali, dia akan muncul. Nah, dia akan muncul di sini. Nanti untuk melihat isinya klik 2 kali. Nah, ini dia. Kalian tinggal cari nama filenya apa, nanti di browse di sini. Kemudian akan muncul sesuai dengan apa yang ada di file Excel tersebut. Di sini ada tahun dan juga ada kecamatan. Seperti itu. Kalau sudah, di browse dulu. Nah, kemudian untuk melihat datanya atau isi dalam tabel tersebut kita cukup drag saja di sini. Kita menggambarnya enak, gampang ya. Tinggal drag and drop, nanti akan muncul beberapa widget yang bisa digunakan. Karena saya mau melihat isi data set tadi, saya klik data tabel. Klik data tabel, klik 2 kali di sini. Nah, ini data tabelnya. Nah, ini berisi data yang sama dengan dataset Excel yang tadi saya upload di e-learning. Jadi ada 31 kecamatan di Indramayu dan hasil panen dari tahun 2023 ke belakang sampai 1999. Ini sangat mudah sekali tuh sih. Ya. Baik, saya close lagi. Kita hapus yang ini dulu. Kita fokus ke yang atas. Jadi data tabel yang di sini berisi file Excel tadi, dataset panen tadi. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat clustering menggunakan K-means ya. Menggunakan K-means.
Menggunakan kamis ini clustering yang menentukan yang nanti akan dilihat dari centroidnya atau biasa disebut sebagai C, nanti C1, C2, C3 dan sebagainya. Nah, langkah selanjutnya kalau kalian lihat, kalau teman-teman lihat di dalam file tadi, gitu ya, di dalam data tabel tadi, hasil panen di sini sangat beragam sekali. Gitu ya. Di sini ada kecamatan yang panennya hanya 28 ton dalam setahun. Tapi ada juga kecamatan yang sampai ke 200 ton. Nah itu kan dari 48 ke 200. Nah, ini kan range-nya sangat besar, ya. Range-nya sangat besar sehingga nanti hasilnya disebut tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena range antara satu data dengan data yang lain itu terlalu jauh perbedaannya. Sehingga langkah yang pertama yang harus kita lakukan, adalah kita membuat ini, menambahkan widget preprocessor. Widget preprocessor ini kita gunakan untuk menormalisasi, membuat range dari yang jauh ini menjadi range yang tidak terlalu jauh. Contohnya dalam file ini dari 0 sampai ke 1. Sehingga yang datanya tinggi dia bernilai 1, data yang paling rendah dia akan bernilai 0 dan sampai 1. Sehingga nanti data hasil validasinya tidak terlalu jauh dan bisa dikatakan valid terhadap itu hasil clusteringnya. Itu fungsi kita melakukan normalisasi data dulu. Jadi dataset mentah itu tidak mesti langsung kita gunakan, tidak. Kita harus analisis dulu, kita normalisasi dulu sehingga data hasilnya nanti itu bisa merupakan benar-benar valid untuk kita gunakan dalam proses selanjutnya. Dalam hal ini contohnya kita akan menggunakan ini kamis, ya. Baik, kalau sudah normal, contohnya ya, ini hasil tabel sudah normal. Itu ya 0, sekian, 0, sekian, 0, sekian, ada yang 0 yang paling rendah, berarti ada yang 1, contoh dia 1 di kecamatan Trisi, berarti dia hasil panennya paling tinggi. Jadi tidak ada yang 1, sekian enggak, karena dia hanya dinormalkan 0 sampai 1 saja range. Itu fungsinya normalisasi range ini. Kalau sudah, kita langsung tambahkan nih widget scamming-nya. Di widget scamming, kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di widget scamming ini, di sini ada dua pilihan, ada fix dan ada from. Fix ini artinya kita menentukan akan ada berapa centroid, akan ada berapa C, akan ada berapa klasifikasi yang akan kita buat. Kalau from ini nanti klasifikasinya dibuat oleh orange ini. Contohnya di sini from 2 to 5, artinya nanti dia orange akan berpikir dari 2 sampai 5 ini untuk data yang sudah di-upload ini cocoknya berapa? Apakah 2 kah, 3 kah, 4 kah, atau 5? Tapi dalam kasus ini saya membuat fix saja. Saya membuat 3 cluster. 3 cluster, rendah, tinggi, dan sedang. Nanti akan muncul panen yang rendah itu kecamatan apa, panen tinggi kecamatan apa, dan sedang itu kecamatan apa. Oke. Saya membuat 3 cluster. Kemudian untuk melihatnya kita gunakan tabel ini lagi. Tabel. Nah, ini hasilnya, ya teman-teman. Ini hasil clusteringnya, otomatis muncul C1, C2, C3. C1 ini yang paling tinggi, ya. Kalau kita melihat datanya, hanya ada 3 kecamatan di Indramayu. Artinya kecamatan Gantar, Kroya, dan Trisi itu kecamatan yang panennya paling tinggi. Sedangkan yang lainnya itu di antara sedang sampai rendah. Nah, ini sudah ketahuan. Dari sini sebenarnya kalau kebetulan saya adalah di sistem informasi, saya akan membuat sistem informasi yang memang khusus untuk kecamatan-kecamatan yang di bawah saja. Sehingga nanti tahun depan panennya itu meningkat. Nah, data-data ini bisa kalian manfaatkan untuk berbagai hal seperti tadi, tergantung dari keinginan atau kebutuhan kalian. Jadi itu proses analisis data dulu sebelum kalian membuat sesuatu program atau aplikasi atau sistem informasi, tidak asal tembak, oh saya mau bikin A, saya mau bikin B, saya mau bikin C, enggak. Jadi datanya itu benar-benar di analisis terlebih dahulu. Terusnya paling enak menggunakan ini, forest data ini. Karena di dalam tujuan mata kuliah basis data lanjut ini ada sampai visualisasi data, ya, visualisasi. Nah, visualisasi masih ingat kamu visualisasi? Mas Haru mungkin masih ingat visualisasi mas? Penggambaran, gitu ya. Jadi data yang enak itu, yang bagus itu data yang bisa menggambarkan atau bisa dilihat secara penggambaran grafiknya, gitu ya. Maka kita bisa gunakan tools ini, scatter plot. Scatter plot itu untuk visualisasi data kayak ini. Ya.
Ini pemetaannya. Kalian bisa pilih misalkan dari klasternya, destinasi seperti ini. Pemetaan dari hasil clustering tadi. Kalau kalian baca jurnal gitu ya dan sebagainya, itu selalu ada proses visualisasi seperti ini. Nah, ini digunakan untuk pemetaan ya, dari hasil proses kamis tadi. Nah, itu ya cara simple ya, cara sederhana awalan untuk kita membuat proses clustering menggunakan kamis. Kamisnya pakai apa? Pakai orange data mini. Nah, kelebihan orange data mini ini selain bisa membuat kamis, karena ini terus berbasis kecerdasan buatan, di sini pun tersedia berbagai jenis widget yang lain, contohnya melakukan prediksi ya, atau forecasting istilahnya. Ya. Nah, di sini Bapak sudah membuat ya contoh yang lain, tapi dengan data yang sama. Ya. Ini sebenarnya lanjutan saja, cuman Bapak tambahkan data set yang sama. Ini Bapak akan melakukan prediksi menggunakan random forest. Jadi kan kalau kalian modeling mah, aduh prediksi codingannya macam-macam, bikin pusing ya. Nah, untuk melihatnya sebenarnya kalian bisa menggunakan tools ini. Tinggal tarik random forestnya, gitu ya. Sini kemudian dilihat nih, simbolnya juga seperti simbol apa nih, bola ajaib ya. Diklik, nah, akan muncul hasil prediksinya di sini. Hasil prediksinya muncul di paling kanan biasanya. Di sini prediksinya untuk tahun depan di Kecamatan Hardelis panennya yaitu 59 ton. Sedangkan tahun ini berapa? Tahun ini 57 ton. Berarti meningkat. Itu ya contoh penggunaan kita pemanfaatan tools orange dalam data ini. Baik ya. Lanjutkan dulu ke sini. Di sini di slide yang sudah kalian download dan modul yang sudah kalian download, gitu ya, Bapak juga sudah menyiapkan atau memasukkan cara-caranya serta widget apa saja yang dibutuhkan untuk membuat clustering menggunakan kamis tadi. Ya. Nah, seperti kalian bisa langsung mengikuti di sini. Nah, kemudian di sini juga ini. Kebetulan ini artikel yang sudah Bapak tulis baru terbit di bulan Agustus kemarin. Artikel ini sebenarnya membahas sistem yang sama yang tadi Bapak bahas. Cuma di dalam artikel ini itu ada perhitungan manualnya. Ingat, kita anak IT informatika gitu ya, tidak bisa langsung menggunakan tools. Kita juga harus paham step by step algoritmanya. Nah, di dalam artikel ini ada step by stepnya, bagaimana menentukan centroid ya dan sebagainya. Sehingga hasilnya ada berapa cluster. Kemudian dari hasil perhitungan manual tadi, Bapak coba sandingkan dengan menggunakan orange, apakah sama atau tidak. Dan alhamdulillah hasilnya sama. Ya, sehingga proses perhitungan manualnya dianggap benar atau salah. Di jurnal ini silahkan kalian bisa membacanya bagaimana cara perhitungan secara manualnya proses clustering menggunakan kamis belum menggunakan orange data ini. Ini jurnal baru terbit ya, jurnal Bapak sendiri penulisnya, Bapak tulis mesin, Bapak upload, publish. Alhamdulillah seperti itu. Kemudian, nah di sini untuk supaya kalian tambah paham, tambah hebat, tambah mantap, gitu, Bapak berikan penugasan. Penugasannya simpel, ya. Yang pertama, praktikkan kembali proses clustering menggunakan kamis seperti yang telah dilakukan pada modul ini dengan kasus atau masalah yang berbeda. Kemarin Bapak diskusi dengan Farhan ya, kalau saya. Farhan ini kemarin tuh ingin pas saya ingin membuat klasifikasi balita atau apa? Balita ya, tumbuh kembang balita. Pak boleh, ya itu boleh saja. Ya, misalkan tumbuh kembang balitanya seperti apa, boleh silakan. Yang penting, ya data setnya harus valid. Kemudian tambahkan model untuk prediksi menggunakan algoritma yang disediakan orange. Kalau tadi kan contohnya decision tree ya, yang lain pun boleh. Misalkan pakai regresi linear apa? Enggak, silakan ya. Kemudian dikumpulkan di dalam LMS sesuai modul yang dibahas hari ini, gitu ya. Dikumpulkan di LMS sesuai modul yang dibahas hari ini. Nah ini rubrik penilaiannya, ya. Bapak sampaikan dulu ya. Di sini ada tahap persiapan. Yang pertama install orange data ini yang wajib hukumnya, gitu ya. Ingat ada peribahasa, belum install maka tak bisa, ya. Karena kalau tidak install kita tidak pernah
mencoba. Ya, kemudian persiapan datasetnya harus valid. Valid itu artinya datanya harus betul, jangan ngarang. Ya. Kalau tadi data yang Bapak dapatkan itu dari Dinas Pertanian dan dari web Open Data Kabupaten Indramayu. Ya. Kemudian proses kerjanya membuat clustering menggunakan Kamis pada OS data mini. Kemudian menambahkan model algoritma itu nanti poinnya 5 sampai 10 dan hasilnya yaitu menampilkan hasil clusternya, scatter plot dan sebagainya. Itu poinnya dari 20 sampai 10 tergantung dari indikator yang ada di sini. Sehingga nanti total nilainya adalah 100. Ditentukan di mana Pak? Di figure ini sesuai modelnya. Oke, ada pertanyaan dulu tidak sebelum Bapak akhiri? Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang nanti yang Bapak yang izin bertanya. Ya, izin bertanya. Mudah-mudahan diizinkan ya. Oke. Kira-kira menurut siapa ya? Angel ya. Mbak Angel silakan berdiri, Mbak Angel. Apa yang dipelajari Angel hari ini? Mengenai data mining, Ya. kinis dan cluster. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan mungkin ya. Tangan kedua. Oke, Bapak coba tambahkan sedikit ya untuk refleksi mata kuliah kita hari ini. Yang pertama, gitu ya, melalui perangkat AI, gitu ya, kalau orang Indonesia AI, gitu ya, kita bisa melakukan analisis data menjadi lebih cepat dengan tanpa mengurangi atau memperhatikan prosesnya. Karena kita harus memperhatikan prosesnya. Di poin yang kedua ini dari hasil cluster yang kita lakukan, gitu ya, ada 3 cluster yang tinggi dan sebagainya tadi. Dan ya, poin terakhir gitu ya, dari analisis data yang dilakukan ini yang lanjut teman-teman ya dapat digunakan untuk kepentingan lebih lanjut seperti membuat sistem informasi pertanian, prediksi panen, serta memberikan landasan untuk kebijakan dinas atau instansi terkait. Kembali ya, hasil proses penambangan data atau data mining yang dilakukan itu kalian mau melihat pola seperti apa untuk dimanfaatkan menjadi apa. Itu inti dari data mining ya. Itu refleksi kita di mata kuliah basis data lanjut hari ini. Di minggu depan ya, di minggu depan minggu 15 berarti ya sebelum kita uas kita akan lanjut ke materi terkait manajemen basis data terdistribusi, yaitu sistem perangkat lunak mengolah basis data yang terpecah-pecah lokasinya biasanya gitu ya, namun tampak sebagai satu basis data yang utuh ya. Itu basis data terdistribusi. Karena apa tadi, basis data itu biasanya contohnya retail Jogja, basis datanya mereka di mana-mana, tapi mereka dalam satu kesatuan data yang sama ya. Oke, itu untuk minggu depan. Nah, untuk hari ini itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kalau ada diskusi nanti bisa di LMS ya dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah video pembelajaran untuk PDD UKTPT pengajaran Cerdos pada mata kuliah basis data lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.